Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang subscribe channel ini diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Puasa yang dikerjakan dengan mengikuti segala ketentuan yang berlaku di dalamnya. Kapan kita berbuka, kapan kita menunaikan sahur, apa yang dikerjakan saat puasa, apa yang boleh, apa yang dilarang. Puasa seperti itu, asyam junnatun, akan melahirkan satu perisai. Yang perisai ini membentuk sebuah karakter. Yang karakter ini menunjukkan keberhasilan seseorang yang menunaikan puasa dimaksud. Maka apa di antara contohnya? Fala yarfuth. Maka perisai ini akan membentengi pelaku puasa dari aneka perkataan dan perbuatan yang kotor. Dia tidak berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor, mudah mencela, mudah merendahkan, membuat hoax, berperilaku yang kotor. Ya, karena ada perisai dalam dirinya. Saat akan terdorong mengatakan sesuatu yang kotor, diprovokasi oleh setan, maka perisai itu muncul menahan supaya kata itu tidak keluar. Latihan dimaksud, hasil dimaksud, itu terkonfirmasi dengan keluarnya sebuah karakter dan dijelaskannya oleh Nabi dalam bentuk perisai yang membentengi. Jadi puasa yang benar, standar pertamanya, ya, standar pertama puasa yang benar saat ditunaikan adalah melahirkan sebuah karakter yang mulia, karakter yang baik. Diberikan cirinya oleh Nabi, dia terbebas dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Kemudian wala yajhal, dan tidak juga berperilaku bodoh, perilaku yang tidak elok untuk dilakukan. Ya, kalau dalam keseharian, ya kita tidak katakan mungkin satu hal ini taruhlah dosa misalnya dalam contoh ya, tapi tidak elok untuk dilakukan. Seorang kakek atau seorang ayah menaiki sepeda anak 5 tahun yang roda 3 misalnya. Ya, berdosa tidak, tapi itu perbuatan tak pantas sehingga melahirkan cibiran. Ya, itu namanya jahlun, sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Dalam keseharian banyak sekali perbuatan-perbuatan tak pantas yang kita memang tahu itu tidak boleh dilakukan. Ya, baik yang mengandung dosa ataupun tidak mengandung dosa, tapi dianggap secara etik itu keliru, sehingga dengan itu berpotensi orang lain malah berdosa dengan perilakunya. Yang melakukan dosa kita tahu, berdusta itu dilarang, membuat hoax itu dilarang, korupsi itu dilarang, mencuri itu dilarang, memecah belah itu dilarang, ya, atau perbuatan-perbuatan tak elok lainnya yang sifatnya jahil, yang melahirkan bincangan-bincangan publik yang tidak elok untuk didengar. Nah, itulah perbuatan jahalah namanya. Maka orang puasa, dia bisa mengendalikan dirinya. Dia bisa menempatkan diri. Kapan dia bercanda di tempat yang benar, kapan dia berkata sesuatu yang pantas, kapan dia menghindari perbuatan buruk. Itulah yang dimaksud dengan asyamu junnah. Maka standar pertama yang dijelaskan oleh Nabi ternyata bukan standar peningkatan ibadah ritual, tapi standar moral, standar etika, standar karakter. Maka orang puasa, bila berhasil puasanya, terjadi perubahan diri, terjadi perbaikan pada dirinya, terjadi peningkatan moral, semakin beretika dirinya, semakin baik keadaan dirinya, tuturnya semakin baik, perilakunya semakin baik, penyimpangannya semakin dia bisa hindari. Maka orang-orang yang bisa menahan lisannya dari perbuatan kotor dinilailah oleh Nabi SAW la khulufu famis shaimi. Maka lisan orang puasa itu, karena dia menghindarkan dari perkataan yang kotor, dan kotor itu tidak wangi, kotor itu bau, maka disifati di sini dengan kata kiasan bahwa orang yang berkata jorok itu bau lisannya, orang-orang yang berkata-kata kotor itu tidak wangi lisannya di hadapan Allah. Maka pengertian sebaliknya, orang-orang yang bisa menahan diri, membuktikan keberhasilan puasanya dengan tidak berkata yang kotor, tidak berkata yang tidak baik, oleh Allah dihadiahi dengan satu aroma mewangi lisannya saat kembali kepada Allah di hari kiamat. Itu diantara maksudnya yang disampaikan oleh para ulama secara maknawi, bukan secara lafzi. Jadi orang-orang ini ketika bisa menjaga diri, membuktikan keberhasilan puasanya dari lisannya saja, saat dia bangkit di hari kiamat, oleh Allah diberikan keistimewaan dengan keluar bau harum di lisannya, karena mampu merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dengan puasanya.
Maka saudara, diharapkan dengan menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, kita bisa menunjukkan bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita bisa merubah diri menjadi lebih baik dan mempertahankan itu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita yang termasuk dibangkitkan dalam keadaan sukses menunaikan ibadah puasa dan ditandai dengan mewanginya bagian tubuh kita, lisan kita, sampai kita bangga kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puasa yang telah kita tunaikan, dengan pahala yang telah dikumpulkan. Lis-shaimi farhatan. Orang puasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, bahagia ketika ia berbuka saat di dunia. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan dia gembira ketika kembali menghadap kepada Rabbnya di hari kiamat dengan sukses puasa yang telah ia bawa. Semoga kita digolongkan pada klasifikasi yang dimaksudkan. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Adi Hidayat Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.